jadi dialog kita kali ini kita akan membahas mengenai ilmu pendidikan Islam dalam pendekatan hukum. Nah, teman-teman, jadi dalam memahami ilmu pendidikan Islam itu bisa dilihat dari berbagai aspek pendekatan. Ada pendekatan secara filsafat, sejarah, budaya, psikologi, dan salah satunya dengan pendekatan hukum. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ilmu pendidikan Islam dalam pendekatan hukum. Nah, jadi dalam pendekatan hukum di sini yang dimaksud adalah bagaimana kemudian kita melihat suatu perkara dari sisi hukumnya seperti apa, yang itu tentunya berpedoman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi dalam menentukan perkara itu tidak bisa semena-mena kita. Jadi harus ada hukum yang mengatur tentang itu semua. Nah, silakan lanjut. Baik, jadi sebelum saya menjelaskan ilmu pendidikan Islam dalam pendekatan hukum, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu pendidikan Islam dan hukum Islam. Nah, jadi ilmu pendidikan Islam adalah akulturasi pengetahuan berupa ide gagasan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan kepada manusia kepada peserta didik. Jadi lanjut di hukum Islam. Nah, hukum Islam itu adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan mengikat untuk semua yang dibebani hukum. Nah, mulai dari lahir sampai ke liang lahat, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, manusia senantiasa terikat dengan yang namanya hukum Islam. Yang selanjutnya itu pengertian ruang lingkup Islam. Yang dimaksud dengan ruang lingkup Islam di sini adalah objek kajian hukum Islam atau bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi ada dua, yaitu syariah dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat dan atau hukum perdata dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Mungkin dari saya. Baik, selanjutnya itu ruang lingkup hukum Islam dalam ilmu pendidikan Islam. Jadi ruang lingkup hukum Islam dalam ilmu pendidikan Islam itu terbagi menjadi dua, di mana yang pertama adalah dalam hal ibadah dan yang kedua adalah dalam hal muamalah. Dalam hal ibadah ini dia mengatur segala aktivitas manusia dalam hal ibadah seperti puasa, zakat, dan lain-lain. Sedangkan dalam hal muamalah ini dia mengatur segala aktivitas manusia di luar hukum ibadah, seperti dia aktivitas manusia dengan manusia lainnya, baik dalam lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan lingkungan lainnya, seperti jual beli, muamalah, dan sebagainya. Kemudian tadi itu dijelasin tentang ruang lingkup, penjelasan hukum juga. Jadi saya mengambil sini ada dua contoh, hukum publik dan hukum perdata. Nah, hukum perdata ini terbagi menjadi dua. Yang pertama al-hakam al-aqwal al-syakhsiyah yang mengatur masalah keluarga, yaitu hubungan suami istri dan kaum kerabat satu sama lain. Jika dibandingkan dengan tata hukum di Indonesia, maka bagian ini meliputi hukum perkawinan Islam dan hukum waris. Selanjutnya yaitu al-ahkam al-madaniyah, yaitu yang mengatur hubungan antar individu dalam bidang jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan lainnya. Hukum ini dalam tata hukum Indonesia dikenal sebagai hukum benda atau hukum perjanjian dan hukum perdata khusus. Dan selanjutnya yaitu jenis hukum publik. Nah, hukum publik ini terbagi ada empat. Yang pertama al-ahkam al-jinayah yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya. Di Indonesia hukum ini dikenal sebagai hukum pidana. Selanjutnya yaitu al-ahkam al-murafaat yang mengatur masalah peradilan, saksi, dan sumpah untuk menegakkan hukum. Di Indonesia hukum ini disebut dengan hukum acara. Yang ketiga yaitu al-ahkam al-dusturiyah yang berkaitan dengan aturan hukum dan dasar-dasarnya seperti ketentuan antara hukum dengan yang dihakimi, menentukan hak-hak individu dan sosial. Selanjutnya yaitu
al-ahkam al-dualiyah yang berhubungan dengan hubungan keuangan antar negara Islam dengan negara lain dan hubungan masyarakat non-muslim dengan negara lain atau negara Islam. Di Indonesia, hukum ini dikenal sebagai hukum internasional. Selanjutnya yang terakhir itu ada al-ahkam al-iqtisadiyah wal amaliyah yang berkaitan dengan hak orang miskin terhadap harta orang kaya dan mengatur sumber penghasilan dan sumber pengeluarannya. Yang dimaksud di sini adalah aturan hubungan keuangan antara kaya dengan fakir miskin dan antara negara dengan individu. Dan Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, kan tadi kan sudah jelaskan tentang hukum Islam itu yang mengatur seluruh aktivitas manusia dengan manusia lainnya. Yang saya mau tanya tadi itu apakah hukum Islam itu hanya mengatur hal demikian atau ada hal lain yang diatur dalam hukum Islam? Seperti yang kita tahu kan bahwa Islam itu dia mengatur seluruh aktivitas manusia baik dari bangun tidur sampai tidur itu diatur. Ya, saya izin jawab ya. Nah, jadi tadi hukum Islam itu kan mengatur semuanya. Jadi yang perlu kita tahu bahwa hukum Islam itu tidak hanya mengatur hubungan kita dengan manusia lain, tapi semua aktivitas kita. Makanya dari hal ibadah tadi ataupun interaksi kita dengan orang lain. Nah, jadi hukum Islam itu mengatur hablum minallah, kemudian hablum minannas dan hablum minannafsi. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia lain, dan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Nah, apa yang diatur di dalamnya? Kalau hubungan kita dengan Allah itu berupa ibadah, sholatnya kita diatur di situ, puasanya kita, zakatnya kita, itu berhubungan dengan Allah. Kemudian selanjutnya hubungan manusia dengan manusia lain, dengan sesamanya. Nah, di situ terkait transaksi jual beli tadi, utang piutang, sewa menyewa, pergaulan sosial, masyarakat, begitu, kebudayaan itu masuk dalam hubungan kita dengan manusia lain. Kemudian yang terakhir, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Di sini mengatur bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita memilih makanan yang halal dan apakah itu halal baik atau halal haram, gitu ya. Kemudian minuman dan apa-apa yang kita putuskan untuk dirinya kita sendiri. Intinya hablum minannafsi ini berhubungan dengan diri kita sendiri, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya, atau ada pertanyaan lagi? udah jelas semua deh. Oke.